Oke, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas TO yang kedua ya, tembus SMA Pradita Dirgantara. Nah, ini kebetulan soalnya bahasa Inggris semua ya. Mungkin langsung saya artikan ketika membahasnya lah dengan bahasa Indonesia supaya lebih paham. Oke, langsung aja kita mulai. Nomor 1. Find the value, berarti nilai dari ini ya, 2024 pangkat 2 tambah 2002 pangkat 2 min 199 pangkat 2 min 1998 pangkat 2 per 100. Ini kita gunakan konsep pemfaktoran aljabar ya, yang selisih kuadrat tuh. Nanti kita kelompokkan nih, 2024 kuadrat min 199 kuadrat ditambah 2023 kuadrat min 1998 kuadrat per 100. Nah, ini sama dengan, ini kan berarti yang A kuadrat min B kuadrat ya, A plus B, A min B itu. Ini jadi 2024 tambah 1999 dikali 224 min 199 ditambah 2023 plus 1998 dikali 2023 min 1998 dibagi 100. Ini hasilnya 4023 ya, dikali 25 ditambah ini hasilnya 4021 dikali 25 dibagi 100. Nah, ini bisa dibagi 25 semua ya. Ini 4 jadinya. 4023 tambah 4021, 8044 dibagi 4. Berarti 2011 yang B. Tuh. Berikutnya nomor 2, ini nggak perlu diartiin lah, kelihatan ya. Nilai dari ini ya. Ini kita rasionalkan nih. Maka yang pertama, supaya ini penyebutnya nggak terlalu kompleks, kita kali akar 5 semua dulu. Supaya ini nggak ada penyebut dalam penyebut ya. Maka ini hasilnya agak ke bawah dikit deh. Jadi 3 akar 5 min 5 dibagi 2 akar 5 min 4. Baru kita kali sekawan dengan penyebutnya, yaitu 2 akar 5 plus 4 per 2 akar 5 plus 4. Nah, 3 kali pelangi nih, 2 akar 5 kali 2 akar 5, itu berarti 20 min 4 kali 4 min 16. Yang atas baru kita tulis nih hasilnya ya. 3 akar 5 kali 2 akar 5 kali pelangi, 6 kali 5, 30. 3 akar 5 kali 4 plus 12 akar 5 min 10 akar 5 dikurangi 20. Berarti hasilnya 30 min 20, 10. 12 akar 5 min 10 akar 5 plus 2 akar 5 dibagi 4. Setiap suku kita bagi 2 semua, bisa kan kelipatan 2 semua. Ini berarti 5 tambah akar 5 per 2. Yang C ya. Tuh, mungkin bisa sambil dicatat ya. Berikutnya lanjut nomor 3. Pak Herman itu mempunyai 1/4 hektar tanah dan membeli lagi yang lainnya itu 4/6 hektar tanah. Kemudian tanah tersebut akan ditanami tanaman yang berbagai macam ya. Jika area setiap tanaman itu yang ditanam untuk 1/12 hektar, maka banyak tipe tanaman atau banyak jenis tanaman yang ditanam oleh Pak Herman ada berapa? Ya udah, langsung aja kita jumlahkan total tanahnya dibagi tanamannya ya per berapa hektar tuh. Berarti N-nya 1/4 ditambah 4/6 dibagi 1/12. Ini kan bisa kita tulis 1 tambah 4, 5 ya. 5 ditambah 1/4 tambah 1/6.
dibagi tetap ini 1/12. Nah, ini kan jadi berapa nih? 4 tambah 1/6 itu 5/12 ya. Ini kan 3 tambah 2 ya, 5. Nah, per 1/12. Ini nggak perlu kita ini. Sebenarnya kalau cara manualnya kan kita ubah ke pecahan biasa dulu, baru kita bagi. Tapi nggak perlu juga bisa. Selama nih angkanya sama penyebutnya dan bilangan ini sama, maka cukup kamu hilangkan aja ini. Pakai salah satu yang bisa 5/1 yang ini atau 5/1 yang ini ya. Hasilnya 5. Selama nih penyebutnya sama. Tuh, tapi kalau teman-teman belum percaya, silakan dihitung manual dulu menggunakan pecahan biasa. Oke, berikutnya nomor 4. Salah satu akar persamaan kuadrat dari 12x² tambah x min 35. Ya udah kita faktorkan. Yang gampang kan min 35. Kalau 12 kan macam-macam ya. Bisa 2 kali 6, 4 kali 3. Tuh ya, kalau min 35 kan cuma 1. Min 5 sama plus 7 atau 5 sama min 7 juga bisa ya. Nah, berarti berapa ini? 12 itu kan 3 kali 4 nih. Berarti ini 3x nih 4x ya. 21 kurangi 20 pasti 1. Maka pembuat nolnya untuk yang ini berarti x-nya 5/3. Untuk yang ini berarti min 7/4. Karena di PG pilihannya positif semua, kita lanjutkan yang ini aja. Jadi 1/2/3 pecahan campurannya. Itu ya teman-teman. Nggak bisa dipahamin. Oke, berikutnya nomor 5. Jika A dan B adalah akar-akar persamaan kuadrat ini, 3x² tambah 7x min 12 sama dengan 0. Maka nilai 1/alfa kuadrat tambah 1/beta kuadrat. Nah, kebetulan persamaan kuadrat ini nggak bisa diakarin nih. Maka kita gunakan sifat ya. Sifat yang alfa plus beta sama alfa kali beta itu yang min B per A sama C per A ya. Dimana ini kan A-nya 3, B-nya 7, C-nya min 12. Ya udah langsung ke sini aja nih. Berarti kan akar kita samakan penyebutnya. Alfa kuadrat beta kuadrat ini jadi beta kuadrat tambah alfa kuadrat. Akar ini kita sederhanakan menjadi alfa plus beta kuadrat min 2 alfa beta ya, dibagi alfa beta kuadrat. Nah, alfa plus beta itu kan min B per A, berarti min 7/3 ya. Akar min 7/3 kuadrat dikurangi 2 kali C per A. Min 12 bagi 3 itu min 4. Dibagi alfa kali beta tadi min 4 ya. Min 4 kuadrat. Di akar, ini kan tadi 7 ya. 49/9 ditambah 8, 16 ya. Nah, akar 16-nya bisa keluar nih. Jadi 1/4 ya. Kan 16-nya di bawah. Akar ini kita samakan penyebutnya per 9. Berarti 49 ditambah 7, 2. Akar 9 juga bisa keluar. Ini jadi 121/4 kali 3. Berarti 11/12 yang B. Oh, bisa dipahami ya. Oke, berikutnya nomor 6. Jika alfa dan beta adalah akar-akar persamaan kuadrat 2x² plus 8x sama dengan 5. Saya pindah ke sini dulu. 2x² plus 8x min 5 sama dengan 0. Maka persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya itu 2 alfa plus 5 dan 2 beta plus 5. Nah, ini ada cara ringkasnya. Ini kan akar barunya kan 2 alfa tambah 5. Berarti kita ubah nih nilai X-nya. X-nya kamu ubah menjadi, ini kan dikali 2 sama tambah 5. Berarti X-nya kamu ubah menjadi dikurangi 5 dibagi 2 ya. Jadi pindah ruas nih, min 5 bagi 2. X-nya ini kamu ganti ini. Jadi 2
X min 5 per 2 kuadrat ditambah 8. X min 5 per 2 min 5 sama dengan 0. 2 X kuadrat min 10X plus 25 per 4. 8 sama 2 coret ya, ini 4. Berarti 4X min 20 kurangi 5. Ini coret nih, 2. Kita kali 2 semua nih, biar penyebut yang ini hilang ya. Jadi X kuadrat min 10X ditambah 25 ini kali 2, 8X dikali 2 min 40 min 10 sama dengan 0. Berarti X kuadrat min 10X plus 8X itu berarti min 2X. 25 min 40 min 10 berarti min 25 sama dengan 0. Yang E. Itu yang nomor 6. Berikutnya, persamaan kuadrat, fungsi kuadrat, Y sama dengan 2mx kuadrat tambah 12x min 5m memiliki nilai maksimum 21. Nah, berarti pakai rumus YP nih. Kita tahu rumus YP itu kan D per min 4A ya. Berarti 21 sama dengan D itu kan B kuadrat. Berarti 12 kuadrat min 4 kali 2M kali min 5M dibagi sama min 4 kali 2M. Ini kita kali silang aja nih. Berarti 21 kali min 8M sama dengan 144. Ini berarti kan 10M plus ya, karena min sama min plus ya, plus 10 berarti 40M kuadrat. Nah, ini kan kelipatan 4 semua nih. Ya kan, atau bisa dibagi 8 semua nih. Ini kita bisa bagi 8 semua ya. Kita bagi 8 semua. Berarti jadi 5M kuadrat ditambah 144 bagi 8 berarti 18 sama dengan min 21M. Pindah ruas nih. 5M kuadrat plus 21M plus 18 sama dengan 0. Kita faktorkan. Berarti kan 5M sama M ya. Nah, berarti kan dikali 18 dijumlah 21. Berapa nih? 6. 6 sama 3 ya. Berarti plus 6 ini plus 3. Berarti ini kita dapat M-nya min 6 per 5 atau M-nya min 3. Kalau disebut di sini M-nya integer, kita itu kan bilangan bulat, maka kita ambil yang min 3. Maka 5M min 1-nya menjadi berapa tuh? Min 15 min 1 ya. Berarti min 16 yang E. Tuh. Bisa dipahami ya teman-teman. Kemudian nomor 8. 7 kambing menyelesaikan atau memakan rumput 7 kali lipat lapangan bola itu selama 7 hari. Berarti ada kambing, ada rumput, ada hari. Kambingnya 7, rumputnya 7, harinya 7. Maka waktu yang dibutuhkan 3 kambing untuk menyelesaikan 3 kali luas lapangan bola rumputnya ya. Itu berapa hari? Misalkan ini X. Ya udah kita gunakan perbandingan nih. Langsung aja ya. X per 7 untuk yang waktunya itu sama dengan antara waktu dan rumput semakin lama, semakin sebentar waktunya, itu kan berarti rumput yang dimakan itu semakin sedikit ya. Maka senilai. Berarti ini 3 per 7 kan X-nya di atas, 3-nya di atas. Dikali kita bandingkan antara kambing dan waktunya. Semakin banyak kambingnya atau semakin sedikit kambingnya,
waktunya kan semakin lama, ya kan? Berarti perbandingan berbalik nilai. Karena X-nya itu di atas, berarti 3-nya jadi di bawah. Nah, kita coret nih. Berarti sama dengan 1 ya. Otomatis X-nya sama dengan 7 hari. Yang C. Itu ya. Bisa dipahamin ya, teman-teman. Berikutnya, nomor 9. Nyonya Darmi, Yu Darmi membeli 2 sak beras ya, yang dengan 2 tipe berbeda. Sak pertama atau karung pertama itu tertulis neto 50 kilo dengan harga 500.000. Karung kedua netonya 50 kilo, harganya 550.000. Kemudian Nyonya Darmi mencampur kedua beras tersebut dan memakingnya dengan ukuran 5 kilo, dipacking ulang ya. Nah, tentukan harga jual beras Nyonya Darmi jika ingin untungnya 20%. Ya udah, berarti kan di sini kita tahu nih modalnya itu kan berarti 500 tambah 550 ya. Berarti 1.050.000. Nah, kemudian jualnya berapa? Pengen hitung 20%. Berarti kan 120 per 100 ya. Kita gunakan perbandingan ini. J per M sama dengan 100 plus untung per 100. Kita gunakan perbandingan yang ini. Nah, ini berarti dikali 1050. Kita coret ya. Berarti 12 kali 105. Tuh, 105. Nah, simpen dulu, jangan kita kalikan. Tadi sengaja ribunya saya hilangin dulu ya. Kemudian, netonya kan 100 kilo ya, berarti beratnya itu kan 100 kilo. Nah, berarti packingnya itu 5 kilo. Berarti kan packingnya 5 kilo. Berarti dari sini ada berapa packing nih? Berarti P-nya kan 100 bagi 5 ya. Berarti 20 karung gitu ya yang dijual, atau 20 plastik lah. 20 packingnya. Maka harga ecer per packingnya adalah 12 kali 105 dibagi 20. Ini kita coret ya, dibagi 5. Ini 21, ini 4. Ini coret lagi 3. 3 kali 21, 63. Berarti harga per 5 kilonya itu 63.000. Bisa dipahamin ya. Oke, berikutnya nomor 10. Lihat gambar nih, ada gambar titik hitam sama titik putih. Apa ini? Banyaknya titik hitam yang ke-10 pada gambar adalah, ya udah kita bikin polanya. Yang pertama tuh kan ada 4 nih, ya kan? Yang pertama ya, atau U1 lah. U1-nya 4. U1-nya sama dengan 4. U2-nya berarti di sini 4 tambah 1 ya. 4 tambah 1. U3-nya, ini kan 4 lagi nih, tambah 4. 4 tambah 4. U4-nya, ini kan ujungnya 4 ya. 4 ditambah 9. Nah, ini kan dari sini kita ketemu polanya nih. Ini 4 tambah 0, 4 tambah 1. Yang ini kan bilangan kuadrat ya. Bilangan kuadrat. Kalau 1 itu 0 kuadrat, 2 1 kuadrat, 3 2 kuadrat, 4 3 kuadrat. Maka rumus UN-nya itu berarti 4 ditambah N-1 kuadrat. Berarti U10-nya sama dengan 4 ditambah 10 min 1, 9 kuadrat. 4 ditambah 81 ya, sama dengan 85. Yang C. Itu ya. Bisa dipahamin ya, teman-teman. Oke, berikutnya. Nomor 11.
Nomor 11. Setiap bakteri akan membelah menjadi 2 setiap 15 menit. Ini membelah itu kayak R ya, R-nya 2 setiap 15 menit. Jika banyak bakteri pada jam 15.30 nih A-nya ya. Kemudian maka tentukan banyak bakteri pada jam 5 sore. Nah, berarti pembelahannya berapa kali nih pembelahannya? Berarti kan dari 15.30 sampai 17 ya. 15 atau 15.30 sampai 17.00 itu kan ada berapa menit nih? 90 menit ya. 90 menit dibagi 15, berarti pembelahannya 6 kali. Berarti pembelahan ke-6 ya, maka U7. U7 sama dengan A kali R pangkat 6. A-nya 30 kali 2 pangkat 6. Berarti 30 dikali 2 pangkat 6 itu 64. Berarti 1920 yang D. Itu ya. Berikutnya, nomor 12. Pada suatu pembangunan gedung, ada suatu kegiatan di gedung, penyelenggaraan acara di gedung, ada kursi-kursi tersusun berbaris ya, di mana baris pertama itu 16, ini A-nya nih. Kemudian baris kedua 21, baris ketiga 26, dan seterusnya, di mana setiap barisnya itu bertambah 5 kursi, berarti ini B-nya. Jika terdapat 10 baris di gedung tersebut, berarti ini N-nya. Maka total kursinya ada berapa? Ya udah, berarti kan ditanya S10. S10 aritmatika kan rumusnya 10 per 2, kemudian 2A ditambah 9B ya. Ini kita coret 5. Ini berarti 2 kali 16, 32. 9 kali 5, 45. Berarti 5 dikali 77 itu 385. Yang B. Tuh. Berikutnya nomor 13. Sebuah gambar di sebuah gambar A, titik A, B itu dirotasi diputar dengan pusat rotasi 0,0 sebesar min 90 derajat. Ya udah langsung aja ya. A, B kalau rotasi min 90 itu kan jadi B, min A. Di mana B-nya min 7, min A-nya min 5. B-nya min 7 berarti A-nya 5. Masukin ke soalnya. Berarti 2A 10 dikurangi 7. Itu sama dengan 3. Yang C. Berikutnya nomor 14. Sederhanakan bentuk aljabar berikut. Berarti ini kita faktorkan dulu ya. Yang atas kita faktorkan jadi 2X. X ini berarti min 5 plus 1. Ini X. X min 3 min 4. Dibagi. Ini X min 3-nya tetap. Ini 2X. X min 4 min 1. Min 4 plus 1. Coret, ini sama. Ini juga sama. Ini juga sama. Sisanya berarti cuma X min 5. Itu ya. Nah, mungkin sampai sini dulu. Nomor 14 dulu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nanti kita sambung lagi. Nomor 15 nanti ya. Kita jeda terlebih dahulu.